kadang-kadang ngerti lagi apa yang saya kerjakan. Kalau Astra untung 23 triliun, Anda dapat bonus, dapat bonusnya kecil besar begitu. Berkah. Saya di BPJS turun gajinya 1/5. Presiden cuma 60 juta. Waktu saya eksekutif mestinya lebih ya. Itu dituturin di bawahnya menteri, bawahnya gini, dan dapat bonus. Ya. Tapi hari ini saya kasih revenue, kasih profit bersih 135 triliun. Karena selama ini Astra 23 200.000 orang, saya cuma 6.000 orang. Dan orang Astra, orang Icar, saya diceritakan Pak Jokowi datang langsung ke dunia masalah kemarin cari sama personal assistant saya ada 9 kampusnya Pak kerja tapi suruh sekolah ngambil dokter 17 bulan IP-nya 4 tercepat sepanjang IPB ada jurnalnya ada 12. Kalau ada nanti dari M. Aditya Warman tentang superior talent di Korea di Dongyong University atau apa itu was itu web summit, website itu ada tempat jurnal itu kasih itu semua itu nilainya tinggi 9.1 orang profesor Indonesia 8.0 juga bacaan kosong kambing ini saya terdidik nilainya 9.0 sudah 7 bulan akhir sejak saya lulus. Apa yang terjadi? Astra menciptakannya biasa-biasa menjadi luar biasa. Nah, saya mau cerita ini. Itu satu. Yang kedua, saya ke Harvard sudah, Indonesia sudah, NUS sudah, Toronto University sudah, Turin University sudah, Berkeley sudah, Cambridge sudah, Deakin University sudah. UGM Umroh dan ambil jadanya, gitu. Mahasiswa terbaik, penulis terbaik Indonesia. Bukunya 75 buku nggak ada di Gramedia. Saya penulis mahasiswa terbaik, nulis buku total itu kumulnya ada 75-an, tapi nggak ada di Gramedia. Ada di mejanya para CEO yang mengatur 15%, 1,5% orang yang menguasai 80% orang Indonesia tak kasih buku. Jadi kalau ini belum mulai ya, ini ngobrol dulu nih, bicara berpikir sederhana. Nanti saya mau cerita sesuatu, gaya motor bisa. Jadi masalah gaya motor bukan masih tetap ada. You decided your business. Nanti kita ceritain. Kenapa? Ketika saya tulis saya sibuk, saya nggak ada asupan untuk korteks saya. Jadi neutron di kepala saya itu dalam saya belajar tentang neuroscience. Neuroscience itu ilmu apa ya? Nanti kita ceritain satu-satu ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Tamu-tamu saya tak suruh nunggu tempat kopi dulu. Karena mau tidur di rumah saya. Yang disentuhnya. Jadi neuroscience itu gini. Anda neuroscience itu Anda yakin kan? Bahwa saya hafal semana-mana. Nama, namanya kan? Bertemu belum ya? Saya tahu nama semua. Percaya deh. Oh ada orang proses loh, tahu BDCA atau Astra. Percaya nggak? Enggak. Ini kebetulan saya dari dampingi protokol saya. Forumnya lebih besar dari ini, lebih banyak dari ini. 10 event semuanya saya tahu. Aku yakin, mempertaruhkan nama baik saya tahu semua. Selain Pak Yuliawan, saya tahu. Selain Putri saya tahu. Selain Pak Saud saya tahu. Selain Rianto saya tahu. Selain Pak Iwan saya tahu. Termasuk disebut, tadi tidak disebut, kita tahu. Wah, itu bedanya harga saya dengan hargamu. Nah hari ini saya mau coba agar gaya motor naik kelas. Maka saya katakan harga saya di BPJS 5 tahun. Saya kerja di luar 5 jam bandingannya. Saya belajar dapat gaji ini, ya kali 12 kali 5 tahun. Saya kerja di luar 5 jam Bapak. Tapi kenapa saya milih BPJS? Irji ilrobi kematian. Artinya saya akan kembali kepada Tuhanku dan pasca mati itulah kelanggengan hidup saya.
Maka saya sering itu mengabdi kepada negara. Ketika negara benar, rakyat benar, saya benar, selesai. Maka saya katakan hidup itu harus selesai dengan diri. Kalau kau nggak selesai, maka berapapun yang kau dapat, gaji, bonus, kau itu. Saya bukan senior, masih sangat muda, mau 30 dan sampai. Saya nggak Pak Samsul. Maka ketika di kedokteran Aditya itu dulu bawahan. Sekarang atasan itu. Dia ngomongnya enggak, saya di sini aja. Enggak penting posisi. Jangan taruh nama di atas karya-karyamu. Satu hari nanti anak buahmu, subordinatmu, supervisormu taruh namamu di atas karya-karyanya. Nah, lainnya kembali. Bedanya sampean sama saya tahu nama masuk. Makanya harganya mahal. Nah, sampai masuk lagi sampai kunci jadi presiden, nggak mungkin kalau Adi tahu. Karena kau mempelajari isi dunia ini sebatas wakifah antara takalam bihayat isama wa ibasar kalam Ahmad. Dan bagaimana mau mengatakan sesuatu yang baik itu dimulai kau harusnya isama, menyimak baru melihat. Maka cucu kita, anak kita, orang kita, kalau kau biarkan kau pergi ke kantor, dia lihat TV hanya sebatas melihat, kemudian dia dengerin kamu, maka dia autis. Maka hebatkan anak buahmu, hebatkan anakmu dengan berdialog. Dan Pak Yoyo melakukan itu. Hari ini harganya bukan bonusnya berapa, aku nggak ngerti coba bonus berapa, gajimu berapa, pangkatmu apa, tapi dialog itulah mengangkat hartamu untuk menggerakkan ekonomi hidupmu, untuk mengatakan bahwa kau ada di sekelilingmu. Itulah daya. Belum salam ya. Saya khawatir kalian AM, saya FM nggak nyambung. Saya khawatir itu. Makanya kita diskusi. Makanya begitu mahal kalau dia dipanggil. Sampai-sampai ya ada tokoh ilmu strategic management. Terus segitu sebenarnya bukan. Duitnya juga mengalir ke saya. Saya punya resort 11 hektar. Rumah di Jakarta 30. Kalau yang tahu di Bekasi, rumah saya 21 itu 30. Tapi sekarang udah wakaf semua. Dompetnya udah bawa kasih. Udah sejak di Astra saya 2010 udah enggak. Karena pola hidup saya cuma 7.200.000 sebulan. Di rumah bersama hampir 25 tahun saya anak Hafiz. Sekarang anak saya ada di Hamburg, ada di Umur Kuro, ada di Turki, Kapadokia University dan seterusnya. Dan saya diberi kesempatan keliling dunia. Masa sampai Harvard, saya dikasih 17 internasional. Ya saya nggak tahu nama. Saya kenal. Yang menjadi jenazahnya pemain saya. Wah, kenapa itu? Simpel kita yang mau berapa? Apakah Anda masih percaya bahwa saya tahu namamu semua yang bodoh salah saya? Susah secara logik, gak bisa. Nah itulah gunanya leaders. Kalau sampai 230 orang cuma 23 triliun. Kami 141 triliun. Setahun. Tahun depan 160 atau 1000. Kalau di akhir periode saya 2025 setelah Jokowi ganti siapapun, mungkin 150 ke 200. Wah, approach yang beda. Yang beda kan kayak motor hari ini. Kalau kau ingin mencapai naik kelas, approach yang beda. Sebelum saya tahu namamu, minuman aja yang tua. Minum ya. Coba komentar yang mati mentor. Ada yang tertawa ketika sistem potensinya diubah dikit, gak ada SOP, ada tertawa. Kenapa? Dia namanya gak santun, tapi dia kompeten. Di 5 beda bisa coba lihat.
aturan biar diuji mentornya gitu, ya kan? Dari kurang tinggi lagi, diuji mentornya karena katanya atasan itu harus tahu kerjaan. Oh, si mentor hari ini organisasi di dunia melatih supervisornya, manajernya, stafnya, operatornya seperti kompetensi dimiliki oleh dia, sama-sama kompeten. Pertanyaannya adalah, nama saya Fuad. Pertanyaan untuk Pak sederhana. Hari ini tidak dapat. Smart people di-disturb sama Fugaira. Smart people di-disturb. Di negara lahir tahun berapa? Bagel tahun. Gaya motor alamat dari mana? Bagel tahun. Saya kira dulu sampai mau tanya gaya motor, tanya-tanya kan dia kan. Sopir, Mbak, waktu kau masih wajar, bapakmu takut gak kau diantri laki-laki masuk kampung dan malu suruh nikah. Hari ini Gokar, Gojek, Gua ngantar jam 1 pakai anting, monggo mas pakai dulu ngobrol sama driver ojol, gitu. Wah, itulah disruption. Maka semua people tidak dibutuhkan kecuali wise people. Hari ini nggak boleh latih hanya kompetensi. Orang jago memang. Tapi hari ini sebelum saya ucapkan salam, biar dapatnya nanti bonus yang gede, bisa gede, you harus punya wise people. Orang yang bijak. Berapa kali aku datang padanya, ini dia terjanji dari Pak. Yuk, memang, ya kan? Ya, itulah ilmunya. Orang jago tempatnya. Jadi leader itu harus badui, tapi baik hati. Nah, saya ngusulin cara-caranya gitu. Coba beda. Belum tahu sih. Yang ngajar itu. Hati. Kejar. Udah kan ikutin leader tuh. Ini insan Astra yang gaya motor kayak gini. Tepuk tangan tidak ini memberikan dukungan. Dia smart, tapi belum tentu wise. Butuh cermin yang datang yang menjadikan dia wise. Rasa kesalahan sampai itu nanti malam nggak bisa itu. Nanti itu nggak bisa gitu ya. Mantel lagi. Orang Papua. Nggak mau lagi langsung. Buat kamu. Boleh, Pak. Ini kan psikomotorik saya, nanti dia soft skill saya, hard skill saya, respect saya, itu semua ada di beliau. Hormati beliau. Saya psikolognya udah muncul. Lihat orang itu ini pimpinannya baik. Gaya motor harus berubah. Jadikan smart people leader-leader nanti di masa depan mempunyai kapabilitas wise. Mau diteruskan kan? Ini masih pekan promosi belum salah.
Nilai tambah dan gitu. Apakah itu noise, apakah itu respect, nggak apa-apa. Kalau kita nggak tahu purpose-nya, Mas, biarin aja, Mas. Jangan kepo kayak tetangga kampungan itu. Itu kayak gimana? Nangis orang bojone, orang nyuruh, cek gitu. Ben wae itu ngake ben rampung urusan tonggo. Lah kowe lu kepo disuruh-suruh mau. Gak possible. Malam ini gak boleh janjian, harus tetap pas gitu. Oke. Nulisnya adalah susah. Ini yang menyimak adalah kata hatimu. Matamu sesuai dengan apa yang kau rasakan. Ini tarbiyahnya pembelajaran di asra ini kayak gini. Kalau yang dilempar bola lambung itu sesuatu yang menggerakkan hatimu, cara pandangnya indah sekali. Tapi di luar sana tidak seindah hari. Saya kangen suasana kayak gitu. Gak salah hari ini saya datang. Yang bersyukur saya bukan sampai ini suara yang mungkin sumbang di luar menjadi dawai-dawai tempo pitch kontrolnya bagus di sini karena alat musiknya itu nyambung. Di luar sana nggak punya itu, nggak punya spirit. Dan kau punya, lalu kau coba hanya hitungan target, gagal semua. Leader ditentukan bukan apa yang didapatkan, tapi jadinya orang-orang di sekitarmu mendapatkan apa yang kau dapatkan. Karyawan itu saya, kalau rakyat mendapatkan apa yang saya dapatkan, itu baru leader saya. Kalau enggak, saya jadi bos. Suruh kerja untuk apa? Kembali lagi ke laptop. Apakah Anda semakin kesini yakin bahwa saya tahu namamu semua? Nah, kalau mau yakin, prosesnya gimana? Kalau nggak kenal kok. Hari ini nggak bisa pakai logika. Ada ilmu lebih tinggi namanya sintesa. Di-disrupt sama VUCA. Namanya analisa bisa namanya sintesa. Sintesa itu masalah approach. Saya ingin tahu namanya mulai dari mana? Kiri saya atau kanan saya atau mana? Dari mana gitu? Kanan saya ya? Dari sini ya? Mas, pernah ketemu belum Mas? Belum pernah? Oh, berarti kita nggak kerjasama kayak Buya gitu kan? Jadi kan ada ilmu Indonesia itu nontonnya tukang bubur haji, cinta yang tertambat di kali bening gitu kan? Judulnya membuat ibu-ibu itu autis gitu, bungkus, tidak diajari obrol. Ada losmen, keluarga cemara, kan asik kita nontonnya, ya? Serumpun bambu, di sawah. Indah daunnya. Lagu ini diberikan kepada Malaysia, 17 tahun di sana dibalikin kepada Indonesia, dan lagu ini tidak jadi lagu himnenya Malaysia dan ada di Lokananta Solo. Dan saya amati itu, saya keluar dari Belanda, saya ada tinggal rumah di Belanda di Zambia, saya bawa cari lagu itu ada piringan yang diberikan itu, bersihin langsung tak beliin 4 PK, 8 PK itu ruangan itu di Lokananta ada 450.000 kepingan hitam yang terserak tanpa diurus oleh bangsa ini.
Seumur pagi. Lagunya seumur pagi. Kalau ceritain, karena kalau lempar tadi seru-seru, saya langsung nyanyi, tahu cerita itu, tahu cerita. Contoh lagi sebelum saya kesini, tahu nggak Presiden setelah Soekarno? Presiden kedua, sama? Asal. Saya cerita dan dengar. Presiden setelah Soekarno adalah selama 7 minggu ada di program museum. Tapi jalurnya dari karena Soekarno jalur. Ketika Nika balik tahun 49, NKRI disikat sama Nika, maka Soekarno ngomong, saya diskop. Nah, dia juga suka ke Hamengkubuwono ke-9 nantinya di wakil presiden, satunya keris. Dan M. As'ad nggak pernah jadi pahlawan nasional karena jalur yang menyimpang, dan itu korban politik, karena politik harus menyimpang dulu. Kalau disikat dari Yogyakarta, NKRI risiko. Ketika ini aman, NKRI surat disembunyikan, dan ketemu surat itu ada di program museum di Belanda. Silakan kalau ada yang jalan ke Belanda, jangan lupa mengunjungi program museum. Di situ ada Kartini kayak Dian Sastro. Tapi kita nggak ke sana dulu ya. Saya kembali ke kitabnya dulu tentang wise people dan smart people, dan saya mau tutup membuka ini dengan mulai dari kanan. Kita nggak tahu. Kalau kamu tahu nama saya karena disebut-sebut, tapi saya yakin sampai ke belakang sana, apa keyakinannya kalau Aditya tahu nama kita semua? Masalah terus. Saya yakin, kamu yakin nggak? Panjenengan semua yakin nggak? Saya Aditya tahu nama dia. Yang yakin itu juga. Kalau ada yang tahu keyakinan itu kau berikan, maka hari ini saya akan diam mendengar saya. Kalau tidak, setengah jam atau 40 menit ke depan, simaklah, karena ini bisa dibawa pulang untuk merubah cara pandang kita. Yakin saya tahu namanya dia? Belum. Make sense kok? Belum. Gimana caranya? Sampai sebutin yang dalam ini. Kelihatan saya bungkus, oh, terima kasih. Yang benar waktu itu aja. Oke ya, mulai dari sini yakin? 3 menit lagi Anda akan tahu approach-nya orang-orang yang punya wise people lebih tinggi dari semua. Mulai dari sini, ke sana ya, 2:45 ya. Oke. Aditya, ya Mbak. Aditya. Cek. Rizal. Teguh. Saya akan nyebutin itu semua. Pacarku bukan perjuangan, pacarku berbiada. Respect itu penting. Saya nyebut nama, John. Wah, manusia jangan kau sentuh dengan target. Manusia kau sentuh dengan hati. Allahumma kama sana'atin wasintuh. Ya, itu soalnya di Matius ada 7 ayat 12. Saya yakin Allahumma kama sana'atin wasintuh. Baguskanlah wajahku seperti apa-apa yang tercermin dalam hati. Jadi wajahmu itu hebat, tergantung hatimu bro. Wah, ini tulisannya mana? Berarti saya tahu kesini juga tahu. Ya. Seberapa lama dia kuat menahan anak? Tidak kuat. Maka letakkanlah setiap rasa itu di hati, jangan di wajah. Karena kita akan tua juga. Anak yang hormat kepada ibunya tidak mengatakan ibu yang cantik, ibuku yang penuh dengan rahmat dan
15 kata cinta yang mereka lakukan. 2 dititipkan di rumah dan lewat ibunya. Rahman dan Rahim. Ini agak jauh. Jarang dengar yang ini. Agak bermain filosofis tapi logik. Oke ya. Mulai kita simak. Jadi yang di belakang udah tahu ya. Aditya. Sampai mau nyebutin semua. Jadi Hewan dan Putri mereka adalah aset. Mereka bisa menjadi orang-orang yang wise. Gak usah diukur produk. Dia patuh, pasti patuh pada. Jadi kan anak kita jangan patuh pada orang tua. Tapi patuhkanlah dia di depan masyarakat, pasti patuh pada. Ini kalau fotografernya jatuh lagi kayak gini, di foto dari saya cekrek, itu sangat edik fotonya. Tapi levelnya kan fotografi masih sering gitu ya. Turunnya di sela-sela itu lagi gini, di foto kaki doang, foto nggak dari situ. Turun lagi, nah segitu. Lihat, gitu. Bayangin, tren. Kan dia pakai zoom. Wow, kena. Foto ini dikirim di saat ulang tahunnya Pak Dirut, Pak Presiden. Jadi itu moto. Dulu saya Pak Sri Martono, Pak Pri, suka Pak Joni, suka motret. Saya bawa-bawain. Tapi wakil antara kata hayat sama, oh itu saya menyimak dari Setiadi, Kristupa, kemudian melihat caranya materi fotografer dan foto-foto saya menurut saya. Jadi ini mulai akhirnya masuk ke online. Yang mahal dari kita adalah belajar itu nggak perlu apa. Gunakan mata hatimu, telingamu, rasamu untuk menjadikan apa yang hebat itu adalah cara engkau menjadikan orang di sekitarmu punya meaning, punya values. Silakan Alman kanan kiri sebagai respect hari ini telah lebar-lebar air saya kira biar rasanya biar hangat gitu ya. Kartan. Menang lagi saya ya. Ini betul gitu. Begini. Ini belajar ambil minum itu langsung melayani juga. Pada haus nih, karena kecekak semua logikanya nggak masuk. Kita mulai ya. Tadi masih diambul. Saya nggak tahu waktu itu jam berapa. Yuk, rasa kangen saya akan sampaikan. Hakul yakin ayo. Apa yang saya yakin dari hati saya, dari mata saya keliling dunia yang selama 7 tahun tinggal di Batam, 7 tahun ke 8 harus rapat di rapat-rapat sidang-sidang yang unik, di negara-negara yang unik, di kampus-kampus yang unik. Saya harus berjuang dalam ujian, exam, exercise, baca buku, tulis 75 buku, jurnal-jurnal internasional, dan sampai di saat ini sudah di doktoral. Baik, silakan untuk maju ke depan. Sekali lagi, itu. Kata Pak Rektor, Aditya di Amerika lagi bisa di New York University. Sampai tak sempat lagi terima penghargaan lulusan terbaik IPB dengan kumplot karena dia lebih memilih belajar. Jangan taruh nama di atas karya-karyamu. Suatu hari nanti lidah-lidahmu akan taruh namamu di atas karya-karyanya dia. Jadi hari ini aku belum pernah lihat ijazah, doktor, umroh itu belum lihat. Udah belum terima. Itu udah diambil loh. Yang mungkin sejak 2000 ini ada
Ada yang mau kenalan kita dengan rendah hati, datangnya nggak mau nyebutin namanya, nggak laku nanti. Respect. Gaya motor itu organisasi tertua di Astra. Jangan pernah kau ukur dengan hasilmu. Tunjukkan manusia gaya motor itu melahirkan Federal Motor, melahirkan Fiat, melahirkan Toyota, melahirkan Daihatsu, dan yours. Itu kalian. Videonya harus sadar, yang ngasih Masjid Astra itu kerendahannya Pak Kristanto almarhum memberikan kepada gaya motor, kepada Astra. Pakai aja, dipotong, diwakafin. Oh, Kristiano. Saya masih ngobrol di situ, mau kilometer motor. Walaupun nanti saya sekjen, biasa sama Ali Astra. Gak usah gede-gede, Pak Medok, kita urus itu. Saya catat satu-satu masjid, gereja, umurnya itu lah. Jangan itu, tenang aja Pak. Hari itu saya menjadikan Astra adalah diversity in unity. Kau punya Tuhan, punya keyakinan, aku punya beli, punya akidah. Level akidah itu untuk dibanding-banding di kue kalah Pak. Karena aku lebih sabar dengan cermin yang tidak benar. Maka ilmu saya, tangan saya gini 15.000 jalan. Oh, waktu mahasiswa. Ilmunya di Indonesia tuh di Hong Kong, di Cina. Gak boleh pulang kan saya. Nanti asal saya tenang. Karena menikmati ada lingkungan yang kayak gaya motor. Ada tempat kayak Daihatsu, ada tempat kayak Toyota, ada tempat kayak Astra Plastik. Diversity-nya ini unity bersatu. Terlihat cara Anda melihat. Ini kalau duduk di sini, ini ya, yang punya hari ini jadi leader harusnya bahagia. Pandanganmu itu seksi banget. Why? Karena pandangannya kayak gini nggak bisa dibuat. Ini dilatih hatinya pasti. Nah, ini cukup ya. Kita masuk materi saja. Nanti kalau ngomong gini nggak bisa besok pagi ya. Walaupun aslinya sudah mulai dimatikan, kita tetap tenang. Ya. Dan kita berdoa. Ngomong oh ini semakin panas. Kalau leaders itu nggak pernah pasti nyalain dong. Itu kayak biru. Oke, walaupun suasananya tetap tenang, tapi kehangatan kita adalah bagian dari hati kita, masalah fisik kita. Nikmati. Kadang kita nggak pernah merasakan dingin di tempat udara yang sangat sejuk di area Wiltshire dan seterusnya. Langsung itu langsung lari. Yuk kita mulai. Tapi tak berapanya, stop agak kasih 5 menit lagi selesai ya. Monggo ya. Setelah itu saya lari mau menemui tamu saya selesai. Raditu billahi rabbil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Allahumma la sahla illa ma ja'al wa salam wa ta'ala rusna dan sita salam. Wabil khusus wabil gaya motor jami'at fil lail wabil ansori wabil du'ai wabil hayati dunia wa isal amal bi kulli waqtin dhaqiqatul maut fi jasad. Aku jami'at gaya motor. Ustaz, Pak Iriawan dan teman-teman semua, ya Habibi, ya Ayyadul Ulia, di jannah, di ibadillahi sholihin. Rasanya kayak bagi khutbah saya di Eropa. Oh, tadi pakai bahasa Arab, kalau harus pakai di Hongkong, contoh pakai bahasa saya harus ngomong, lalu pakai Cina, Hojek, ya, diajar sedikit ya, contoh gitu ya. Nah ini harus kombinasi karena tugas di global bisnis di dunia kalau sudah kita harus ngerti. Nah ini saya mau mulai dengan sederhana. Tahukah Anda 2030 nanti hak asasi manusia bukan lagi masalah perbudakan, bukan lagi masalah pekerjaan. Ini harus tahu bahwa hak asasi manusia di 2030 diputuskan di New York bulannya sekitar September adalah hak mendapatkan akses internet. Barang siapa mengganti Jokowi nanti menentukan bahwa dia tidak menyiapkan internet akses wifi,
di Mentawai, di Wamena, di Bali. Saya punya hotel, dikasih 30% dari kekayaan. Agamanya apa? Saya sudah tidak beragama. Saya hidup di Amerika, di Michigan. Kekayaan saya setiap minggu, jiwa perak saya 5 miliar. Nah, aku hari tua kok kosong lihat kamu senang, dia kasih. Nanti ada suatu putih gelis itu saya punya saham 30%. Apa yang saya ingin katakan ini, yang mahal dari orang itu values-nya. Dan gaya motor bagi saya pribadi, ketika diputuskan, putusan manajemen lewat GM, HRD mulai ini perusahaan bagus. Walaupun gaya bajunya safari, coklat, apa, bronze, ya, tapi oke. Zaman itu kan saya sangat masih muda, tapi kan saya sudah 5 senior 1 tahun. Ketika taruh KAI, Pak Michael panggil Aditya, caramu berpikir, caramu tampingi Bapak. Iya Pak, nggak usah kasih jabatan. Tak taruh aja dia. Si Jaju Aning Paule ini, gue baru. Saya telah melewati masa ditangkap kanan kiri. Sekjen Psikologi Indonesia, penulis terbaik, mahasiswa teladan, mahasiswa umroh itu udah lewat saya. Atasanku bukan Pak Michael, kalau Pak Michael, atasanku kebenaran. Maka Astra agak mahal di sana ada saya. Hari ini Pak Jokowi Chicago, dia pindah urusin dari 800 orang pilih 2. Salah satunya adikmu, ponakanmu, mungkin subordinatmu yang ada di sini. Jadi ada rasa kegamangan, rotok cemburu sama kalian. Saya nggak salah lagi. Tapi kalau saya melihat purpose hidup saya, bahwa ujungnya adalah berbakti pada bangsa, maka Anda harus bersyukur. Karena sebetulnya gaya motor saya menjadikan mobil nasional itu diproduksi 1 line di gaya motor. Dan hari ini kembali produksi one production, one country. Dan kita nggak punya produk itu. Yang paling mungkin bukan Daihatsu, karena eksekusinya di mana lagi. Yang itu benar-benar Pak. Nanti kita selesaikan. Saya stop di situ, saya akan masuk pada hal yang prinsip. Karena saya tulisan saya bikin dari materi setelah saya bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah saya itu bersih tong sampah kan. Karena rumahnya 30 dari bapak itu. Tetangga-tetangga saya tong sampah itu bersih. Tanah saya itu ada pimpinan pejabat sekarang. Tong sampah kok dibersihin. Saya sejak beli sampai usaha lagi nggak pernah bersih tong sampah. Ketika saya ngobrol, ada hidup kita itu jadi tong sampah. Dilempar masalah ikut marah, bau jadi bank sampah, dipilah-pilah, mana fitnah, mana persepsi, mana baik, mana fakta, dipilah-pilah. Nah, kemampuan itu ternyata hanya perusahaan yang meletak hatinya dengan values yang baik, maka logika dan mulutnya sejalan dengan hati. Dan gaya motor punya semua. Kalau kalian lihat itu yang tadi yang gaya-gaya Sri Dodo sama itu aslinya saya pakai komedi juga laku, tapi karena spiritnya menghibur menjadikan tempat ini ada datang Tiwi Coy, dia tambah lucunya bukan apa, karena dia menyuarakan apa yang biasa ada lakukan. Kartu nama apa 100.000 Mas? Kalau dia nggak pernah dipanggil, nggak dipanggil. Saya satu-satu ya, kita berkawan. Yang pertama, hati-hati. Kalau Anda hari ini gaya motor, ini kan menyiapkan bisnis masa depan ya. Dan dirakukan dari Pak Samsul, Pak Tiwi, ngomong gitu. Maka jangan sering-sering belajar dari perusahaan yang bagus. Bacaannya belajar dari apa yang akan terjadi masa depan. Jadi jangan belajar best practice, tapi belajar future.
Masuk itu lah. Ada dulu. Betul, benar dong. Kanan saya atau kiri saya? Kanan. Kiri saya atau kanan saya? Kiri. Kiri saya atau kanan saya? Kanan. Kiri saya atau kanan saya? Kuat. Kiri saya atau kanan saya? Dan satu itu lagi. Apa? Kiri. Ketika bicara future practice, hari ini gue tunjukin kelemahan. Kau tidak pernah bicara tentang aspal. Kau tidak bicara tentang problem statement. Kau tidak belajar tentang background. Kau tidak belajar tentang apa yang terjadi di pilihanmu. Pilihanmu bisa jadi 50% kanan, 50% kiri. Artinya bisa salah kanan, bisa kiri. Masa kayak kalau motor kau pertaruhkan dengan 50% salah? Kanan atau kiri? Kalau tak pada Pak Aditya, sepenuhnya saya percaya kepada Pak Aditya karena saya keras, karena Bapak patut membawa gerbong ini karena Bapak manajer. Tentukan aja Pak, kanan kiri saya ikut. Kata-kata itu 5 juta tadi. Harganya 5 juta. Tapi kalau kanan kiri, padahal benar bisa jadi yang kanan, yang kiri sama. Tapi siapa di antara anak kita mau bisa praktis ngajarin? Aku nggak melihat. Bapak sembunyikan tadi, sehingga aku nggak bisa menebak. Maka kanan dan kiri saya percayakan penuh pada Pak Aditya, kecuali Pak Aditya main sibar. Jadi ini bukan masalah tua, ini masalah bacaan, masalah logika, masalah hati, masalah future practice. Future practice mengajar kepada kita adalah asbabnya. Kenapa? Straight, kenapa dicek? Mencari background. Ketika background Anda ketahui, maka Anda akan melihat tentang bagaimana duduk permasalahan. Nah, orang yang melihat itu adalah dia sampai pada kualitas. Dia akan melenting lompat jauh, bukan lompat tinggi. Saya khawatir produksi kita naik lompat tinggi. Bagaimana? Ke posisi gaya motor, persiapkan ketika Anda bergandengan tangan seperti hari ini, tunjukkan Anda siap melompat jauh, bukan melompat tinggi. Jauh butuh proses. Mas Rian bergandengan tangan. Jangan tunjukkan posisimu, tunjukkan positioningmu. Kemampuan melihat positioning inilah cara saya menyelesaikan masalah di pemerintah. Logika-logika ini harus kita buat. Ketika kita yang seperti ini tidak punya, maka kau terjebak pada transaksi. Transaksi saja, tapi tidak strategi. Dilempar ke Pak sorry Pak, cerita doang, Agus tak insaf 5-10 kali ya. Ketika hal baik didatang padanya, nggak tergetar hatinya untuk mengatakan, kenapa aku lempar sama orang yang mengatakanku? Ini tanggung jawab orang ya. 700 triliun ini. Tapi ketika dia senang, gitu, dia terisak gitu, orang-orang yang terseret dia bicara asbab. Maka ada hadis, ketika benar perawinya, tapi nggak tahu sanadnya, jadi doif. Jadi hadis itu kata-kata Nabi yang dibatalkan oleh hari ini oleh para perawi hadis yang menentukan hadis karena tidak jelas dari siapa. Maka saya mengajari bicara di dalam harusnya bicara problem statement untuk melentingkan future practice, jangan sebatas best practice. Karena best practice ada profit, tapi kalau future practice ada apa? Ada market share, ada sustainability profit. Tapi kalau kau bicara best practice, kau hari ini ada growth, tapi belum tentu sustain. Ayo, kita sudah tahu Fishbone, kita sudah tahu banyak hal, kita zoom. Permasalahannya, jika kita tahu tutup spidol ini pada posisi hari ini di tangan saya
dan dikembalikan kepada orang yang ahli. Maka bukan karena yang putusin manajer, tapi manajer mendasarkan pada problem yang sama. Disitulah letak kapasitas Anda akan membuat Anda melenting jauh, bukan melenting. Marketing yang hebat banyak membuat profitnya naik, tapi akan menjadikan besar organisasi belum tentu, karena dia base performa dari prestasinya, tapi tidak memberikan dampak kepada masa depan. Saya beri kesempatan 1-2 untuk bertanya. Berdialog setelah itu tutup ya Pak. Oh, saya ya boleh ya. Nanti saya closing. Ada yang mau tanya, komentar dan seterusnya. Saya tahu harus istirahat kalau saya masih ada meeting. Ya, silakan. Ya Mas. Ya. Oh, dengan itu. Berdiri aja. Ya. Saya coba ingin bertanya dari dua sisi Pak, dari pemerintah juga. Ya, dalam artian gini, kan Bapak mungkin berkenan share ke kita. Ya. Dalam artian 2030, 2040, apa yang perlu kita siapkan dalam dunia otomotif? Apakah memang benar terkait otomotif listrik yang memang sedang digencarkan oleh taruhlah pemerintah Indonesia dulu ya kecilnya, baru nanti kita naik ke Asia dan ke dunia. So jadi kita bisa membantu untuk melihat, gaya motor lu harus lompat kemana gitu. Kisi-kisi Pak, kira-kira. Saya mulai sederhana. Bila pertumbuhan ekonomi Jepang 60% dari otomotif, apakah ingin tukang langsung pindah ke elektronik? Dia hibrid, dia nggak mau elektrik, maunya apa? Nggak mau hybrid, dia mintanya apa? Hidrogen. Pelan-pelan, baca bukunya dunia agak berat ya pertanyaannya. Bagus tadi pertanyaan. Jadi kalau Jepang hari ini pindah ke elektrik, maka 60% ekonomi Jepang akan jatuh, maka margin Jepang akan jatuh. Yang ngajak elektrik siapa sih? Berbanyak apa? Hyundai kan? Hyundai kan? Oh ya. Oke. Ini masalah hari ini atau masalah besok ini. Jadi tidak semudah shifting nggak mudah gitu. Ini ada masalah sosial, ada masalah ekonomi, ada masalah politik, keamanan, pertahanan. Coba Astra dikuasai oleh Jepang. Kita mau ngeluarin langsung, motor udah mau ngeluarin langsung, pelan-pelan bro. Berarti market share-nya langsung pindah ke mana? Panasonic. Yang udah baterai siapa? Anda mungkin baru dengar hari ini. Dan Anda pernah tahu 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, baterai itu disimpan di gunung di Cina. Karena tarik daripada Freeport diangkut semua ke Cina. Namanya tanah jaran. Pernah dengar tanah jaran? Ada yang tahu Mas? Gimana? Sebagian nggak tahu. Nah itu tanah jaran satu duit itu harganya 3.000 US dollar. Dan itu sumber baterai yang memberikan nilai tambah kepada mereka. Indonesia nggak bisa bikin, jualan itu doang. Karena dikaitkan dengan politik. Sehingga pertanyaan saya adalah, apakah baterai ini bisa dilawan ketika saya waktu itu dibawa ke Jepang, teman-teman Astra sama mungkin Pak Yu nggak ikut waktu itu. Ya banyak yang mungkin di board sekarang ada Mas Hendri dan seterusnya duduk. Lampunya mati dia tadi. Mau beli bayar segitu, mau panjang mau tinggal gitu. Di Toyota Reason and Flow. Dua menit aja filmnya. Ini ada sejuta ikan cidul. Ikan cidul itu kan kecil-kecil. Ikan jere dilepas dari
sumber yang banyak menuju kepada satu titik di mana ada 4 penjuru, atas, bawah, kanan, dan kiri. Sejuta ya. Dikasih tekanan 200 km per jam. Bus, air. Real itu kita lihat. Dalam waktu kurang dari 2 menit, ikan itu menuju mati. Tidak ada satupun yang pingsan atau yang tertabrak. Lalu muncul tulisan, inilah Toyota masa depan. Oh, mobil Toyota nanti kayak gitu. Apa awak, apa ini ada sensor dengan kecepatan 200 km per jam masuk di perempatan jalan, ya tabrakan. Jadi jangan terbawa isu energi. Kita kalau karburator nggak ada, AOP itu tugas. Kalau knalpot nggak ada, kita akan tutup. Kalau disulit nggak ada, bisa jadi soal tutup. Ayo jangan gampang. Ada sisi politis, ada sisi strategi, atau shiftingnya karena market yang memilih kita. Benar nggak logikanya? Buat dibeli dulu, nikmati dulu, sambil persiapkan. Astra terlalu banyak orang itu saya. Padahal karyanya 230 ribuan. Bagi hitungan bisnis logika masa depan terlalu murni. Tapi karena apa? Productivity, PDCA-nya jalan, zero defect-nya jalan, spirit jalan, gaya motor juga, Unilever dan Distra, Sampul Lux, tulisannya Lux, itu 200 orang, sabun hanya 2 orang, sekarang satu orang dari robot, main robot semua udah, maka ribut kemana? Gantinya warna, sangat humanis, nurani orang, tapi harganya murah. Kenapa? Harga per orangnya kan Unilever udah tinggi, wadah dikerjakan di kos-kosan. Sekali-kali tuh daya motor belajar keluarga, itu kampung, pabrik 1, pabrik 2, rumah-rumah aja. Lah, Unilever yang ada di BSD, Alam Sutra, Detik, yang pas busnya beda. Maka kemenangan sebuah bisnis tidak hanya karena masa depan dan energi saja. Ada banyak hal yang harus diperhitungkan dan ujungnya nanti Astra, Jepang ada konsensus yang dikatakan continuous improvement. Continuous improvement itu melting jauh, Hyundai melting tinggi. Jadi bagaimana Astra tetap menang. Saya sudah 10 tahun tinggal di Astra, punya jiwa itu. Pertanyaanku jangan pesimis. Menang mengira. Yang mau tanya dari thank you ya. Nanti, oke. Mas Maksud nanti kirim kantor ya. Kirimin 1 buku aja karena bukunya mulai habis. Melompat jauh, judulnya melompat jauh. Itu tulis 3 bakal dengan teman-teman. Saya ingin ngajak semuanya nulis. Nanti saya kirim ke 1 di lagi, di kopi lagi, baca-baca, taruh di tempat makan baca. Itu bagus. Put aja di sini. Tapi oh iya. Silakan satu lagi. Karena saya tahu bahwa rasa kantormu ditahan karena telingamu menyimak dengan hatimu. Oke, silakan ada pertanyaan. Tanya apapun. Salah nggak apa-apa, yang penting jangan merasa bersalah. Kalah nggak apa-apa, yang penting jangan menyerah. Ya mau mas, sedang apapun boleh bertanya. Ya mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raiza. Ya. Raiza. Tulus ya, saya kira tulus. Ya mas. Dari semua perkataan Pak Aditya yang Bapak Aditya sampaikan pada malam ini, sebelumnya terima kasih banyak Pak. Itu merubah sudut pandang saya dalam bekerja terutama. Yang ingin saya
sampaikan itu pertanyaannya gini Pak, dari yang saya tangkap adalah ketika kita harus percaya kepada leader, kan Bapak tadi bilang kalau soal tutup spidol kita harus apa? Saya tuh harus merasa bahwa ya udah Pak, ini mau di kiri mau di kanan saya percaya kepada Bapak gitu. Nah, untuk menumbuhkan rasa percaya ini kepada pimpinan itu apakah harus pimpinannya atau dari kita sendiri yang harus percaya pada pimpinannya Pak? Kau jawab sendiri. Menurutmu pimpinannya atau proses tadi yang pegang fakta siapa? Pimpinan. Pimpinan apa Aditya? Aditya. Aditya anak kamu bukan? Bukan. Sabadi ya? Nobody di situ. Jadi jangan pernah memilih orang untuk patuh kepada atasan. Atasanmu benar. Kalau nggak benar, minggirin aja. Tunjukkan kebenaran. Ini masa perubahan. Jangan bikin negara ini gagal karena para birokrat minta kepatuhan, tidak menjamin kepatuhan. Nah, kawan, saya datang ke daerah, saya traktir, biasa aja, tunjuk. Saya traktir. Tahu? Kalau Pak Didi datang, rapat pimpinan, Kalimantan, Projok Bunga ikut meeting. Ya udah, nggak boleh di kantor. Kalau di kantor nggak boleh, karena saya bukan direksi, saya dewas, yang bukan duit, yang mutusin. Nggak boleh kerja. Presiden minta saya mutusin, menetapkan dan memberikan rekomendasi. Kalau di luar kopi, kata sama Yusuf ini makan 25 juta, 26 juta mereka. Tapi mereka pulang. Karena selalu ditinggal Pak Aditya, kami mampu bagus. Jadi saya hati, kalau datang nomor satu semua bingung kan? Direksi, Aditya datang nomor satu semua, why? Bos-bos, leader-leader mengajarin saya. Kalau kau punya mindset, jangan lupa punya skill set. Kalau kau punya skill set, jangan lupa punya tool set. Tool set kita apa? AMS. Ada apa lagi? Padi, ada fishbone, ada apa? Forces. Skill set kita apa? Oh, AGMP, AFMP, AGMP, ADC. Kita diajari di skill set. Setelah itu apa? Mindset. Mindset yang berubah. Kita punya semua mas. Jadi hari ini bukan saya sebagai atasan, tapi saya yang memegang data. Maka ditanya kalau hari ini timku datang ada 4 hal yang saya ajarkan di pemerintahan di asal BDCA, kesehatan di sini aja. Update faktanya, koordinasi prosesnya, analisa resikonya, eksekusi cepat-cepatnya. Apa pertama? Update faktanya. Setelah fakta, koordinasikan prosesnya. Do. P-nya apa? Fakta. Fakta trainingnya berapa? KPI-nya berapa? Hari ini update faktanya, KPI-nya kayak apa? Yang kita sepakati. Namanya training cycle. Do. Update faktanya, koordinasi prosesnya. Diskusinya kayak apa? Yang ketiga, analisa resikonya. Kontrol resiko. Hari ini hidup di bisnis jangan benar salah. Do's and don'ts, apa besok. Hari ini harus risk and impact. Ini yang ngomongin duit yang 600 triliun. Kalau aku rata-rata 5 triliun, 4 triliun. Biasa apa? Yang dilihat apa? Bukan pada salah surat, resikonya. Mahal seorang leader itu memperkecil resiko, memperbesar impact. Itu dikontrol, dicek. Cek review. Dan kau bisa. Yang terakhir, action apa? Eksekusi cepat-cepatnya. PDCA, update faktanya, koordinasi proses, analisa resiko, eksekusi cepat-cepatnya. PD itu apa? Mindset. Ini berubah mindset hari ini. Undang Pak Aditya, berani-beraninya undang protokol sama PA saya. Berapa duit itu kayak motor berani bayar gitu kan? Gratis apa? Berani bayar berapa sampai? Gratis. Hari ini saya datang ke sini itu bersyukur karena mungkin ini cara saya tidak jadi masuk neraka. Karena yang
dia membenarkan kata-katanya adalah orang yang taat pada keyakinannya dan di jalan. Saya sangat yakin. PDCC-nya kontrol apa? Update faktanya, koordinasi proses, analisa risiko. Hari ini gaya motor harus tahu pakem state of the art di dunia bisnis itu bukan berasal lagi. Apa? Impact gitu ya. Yang mahal dari bisnis kan kos di gaya motor lebih murah daripada di Jepang. Tarif semua. Pak, sedikit, sorry. Pak Jagoan mungkin. Ayah, harus seminggu sih boleh. Itu yang dibawa barang reject Pak ya. Saya tahu di depan mobil, nanti Jepang itu selalu datang. Ya emang saya sengaja. Ya udah. Presiden itu ya. Barang reject tahu, harusnya barang bagus. Ini mulai hari ini dan besok lagi, Bapak tidak akan ketemu barang ini. Ini barang reject. Pabrik kami mau itu ketemu barang ini. Oke ya? Jadi para investor jangan pernah suka investasi di AOP. Lucu. Sing jaduan sopo. Jadi sampean teman sampai panggungnya isone kritik, isone ini yang desa Mas. Orang pira mana? Latihanku masuk pesawat asing di terminal 2 ya, 16 menit. Tambah tiket, tambah paspor, tambah visa, bisa masuk. Nah, itu risiko. Artinya aku ya takkan kapan titik lubang di setiap bisnis sehingga aku bisa terobos dan harganya bukan gaji. Saya bilang sepatu saya kesempitan Pak online pabrik. Wah, kamu murah gaji saya. Tapi aku ngomong hargai saya dengan kesempatan, dengan challenge. Saya nggak punya posisi. Saya bisnis produksi sebagai saya menunggu musim per bulan. Dan hari ini saya sadar matiku bukan apa yang tapi matiku apa yang sedekahkan.